kita berusaha memunculkan ikatan emosi antara masyarakat sekarang dengan tinggalan budaya masa lalu. Karena tinggalan budaya masa lalu itu juga merupakan warisan atau tinggalan dari para leluhurnya yang dulu. Ini bukan tinggalan dari orang asing ini. Masyarakat di sini tuh waktu itu pinter. Sudah punya teknologi yang seperti ini, bangun kayak gini. Makanya itulah yang nanti bisa mengangkat jati diri. Oke, hari ini saya menggunakan sepeda untuk menjelajah sisi barat dan timur kawasan kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Nah, yang bisa kalian lihat ini adalah jalur sisi baratnya, tapi kita menuju ke sisi timurnya terlebih dahulu. Kita lihat candinya, candi apa aja yang di sana. Yuk, go! Jadi saya meminjam jasa penyewaan sepeda, itu cukup membayar Rp10.000 untuk kita bisa berkeliling ke kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Karena seperti yang saya bilang di awal, kompleks Percandaian Muaro Jambi inilah kompleks yang sangat luas. Makanya sepeda salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Apa aja yang kita temukan? Yuk. Jadi hari ini kita menuju sisi sebelah timur dulu dari kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Dimana di sisi sebelah timur itu terdapat dua candi, yaitu Candi Kembar Batu dan Candi Astana. Nah, ini sekarang kita berada di pertengahan, bisa kalian lihat itu candi tinggi dan itu candi tinggi 1. Nah, kita menuju lurus sebelah sana. Nanti di sana itu ada dua persimpangan, sebelah kanan dan kiri. Yang sebelah kanannya adalah Candi Kembar Batu, menuju Candi Kembar Batu, dan sebelah kiri itu menuju Candi Astana. Yang paling dekat yaitu menuju Candi Kembar Batu terlebih dahulu. Kita ambil sebelah kanan nanti ya. Oke, ini persimpangannya. Kita menuju sebelah kanan menuju Candi Kembar Batu terlebih dahulu. Yuk. Oh. Untuk menuju Candi Kembar Batu itu tidak memerlukan waktu yang lama ya, tidak seperti candi-candi yang lain. Bisa kalian lihat, sebentar lagi kita akan sampai. Bisa kalian lihat juga di sekeliling ini adalah kebun-kebun milik penduduk sekitar. Jadi sebagian besar penduduk sekitar kompleks Percandaian Muaro Jambi ini adalah bertani, guys. Dan nanti kita bisa lihat sepanjang jalan itu hampir rata-rata semuanya itu diisi dengan kebun petani-petani yang ada di sekitar kompleks Percandaian Muaro Jambi. Nah, bisa dilihat itu tampak belakang dari Candi Kembar Batu, guys. Kita ke sana. Jadi selain candi-candi dan temuannya, di sini juga ditemukan kanal-kanal kuno dan parit buatan pada zaman dahulu, guys. Karena sebagian dari candi yang ada di sini itu berdekatan dengan Sungai Batanghari. Salah satunya adalah Candi Kembar Batu ini. Bisa kalian lihat, Candi Kembar Batu ini telah dipagar keliling. Nah, kita sudah sampai di gerbang Candi Kembar Batu.
Sekarang ini saya lagi melewati gerbang utama dari Candi Kembar Batu. Bisa kalian lihat luas atau bentuk kawasan dari Candi Kembar Batu ini. Sudah dipagar keliling ya guys. Bisa kalian lihat dua bangunan ini, bangunan perwara dan bangunan inti atau candi induknya itu memiliki desain dan kemiripan yang hampir sama guys. Bangunan pertama ini adalah perwaranya. Bisa kalian lihat ada lubang-lubang pasak atau untuk penyanggah tiang. Jadi sebagian peneliti menyimpulkan ini adalah bagian kakinya guys, atau lantainya, karena masih ada tiang dan atapnya lagi yang ada di atas. Nah, ini adalah candi induknya. Bisa kalian lihat sama dengan perwara yang ada di depannya. Dan ini adalah sisi sebelah kiri dari candi induknya. Bisa kalian lihat struktur bangunannya. Itu terdapat bangunan juga. Jadi pada tahun 1994 sampai 1995 dilakukanlah pemugaran Candi Kembar Batu ini, dan ditemukanlah satu candi induk yang bisa kita lihat tadi, lalu 5 perwara yang telah dipugar beserta 2 perwara yang belum dipugar. Ini bisa kalian lihat di depan saya contoh perwara yang ada di Candi Kembar Batu. Inilah contoh perwaranya sampai yang berada di sebelah sana itu. Dan ini adalah bagian samping kanan dari candi induknya. Bagian atas seperti bertingkat, seperti bentuk piramid ya. Bisa kalian lihat 2 bangunan yang ada di depan saya ini. Dan inilah salah satu contoh lantai perwaranya. Dan perwara-perwara yang lain yang berada di samping sebelah kanan candi induknya. Dan ini bisa kalian lihat struktur pagar, dan di bawahnya itu adalah parit-parit buatan zaman dahulu guys, mengelilingi kompleks Candi Kembar Batu ini. Jadi sama seperti Astana, Candi Kembar Batu ini kawasannya dibuat lebih tinggi karena kawasan ini juga berdekatan dengan Sungai Batanghari. Jika air pasang, jadi fungsi parit ini juga bisa melindungi kawasan intinya dari banjir, selain tempatnya ini yang tinggi guys. Nah, ini adalah contoh manapu atau bangunan perwara yang disebutkan yang belum dipugar tadi. Lihat struktur batanya. Di sebelahnya juga perwara.
Ini adalah bagian belakangnya dari Candi Kembar Batu, guys. Bisa kalian lihat di sini parit-parit yang melayaninya. Jadi di kawasan ini banyak juga temuan-temuan seperti lempengan-lempengan emas, batu mulia, dan pecahan-pecahan keramik, guys. Selain temuan-temuan benda bersejarah yang kita sebutkan tadi, ada dua temuan bersejarah lagi yang menarik perhatian. Yang pertama itu adalah gong beraksara Tionghoa yang terbuat dari perunggu dan memiliki garis tengah 25 cm, guys. Gong ini ditemukan pada tahun 1990-an di Candi Kembar Batu ini. Yang kalian lihat ini adalah detail dari bangunan induknya. Dan di depannya itu adalah perwara, memiliki kemiripan bangunan yang sama, guys. Makanya disebut dengan Candi Kembar Batu. Nah, lanjut dengan penemuan yang tadi. Penemuan kedua itu adalah fragmen tangan kanan arca, guys. Fragmen tangan arca ini memiliki keunikan pada bagian telapak tangan. Terdapat gambar Padma namanya. Ini diperkirakan fragmen tangan kanan arca ini merupakan tangan dari sebuah arca Buddha. Fragmen tangan arca ini juga ditemukan di kawasan kompleks Candi Kembar Batu ini. Unik ya, seperti bangunan yang kita lihat sekarang ini. Oke, kita bergerak lagi ke candi berikutnya, menuju Candi Astano. Jadi ceritanya tadi pintu pagar yang di depan saya ini tertutup, guys, karena mungkin tidak ada yang menjaganya. Ya terpaksa saya buka sendiri, memberanikan diri untuk kalian. Cuma kan capek-capek datang ke sini, rupanya kita lihat cuman dari luar. Oke, sampai jumpa lagi Candi Kembar Batu. Kita menuju candi berikutnya, yaitu Candi Astana. Di sebelah kanan saya ini itu menuju Kanal Kuno, guys. Besok kita ada ke sana tuh. Yuk, go. Persimpangannya kita tadi, Candi Kembar Batu yang barusan kita jelajahi. Sekarang kita menuju Candi Astana yang sebelah situ. Jadi untuk menuju Candi Astana itu lumayan jauh, guys, daripada Candi Kembar Batu tadi. Bisa kalian lihat dari peta barusan. Nah, ini tepatnya berada di samping gapura Candi Tinggi. Kita lanjut yuk. Olahraga.
bisa kalian lihat kiri dan kanan kita itu adalah perkebunan warga sekitar sini, guys. Antara lainnya itu adalah buah-buahan seperti duku dan durian. Jadi keunikan lainnya di sini, kalau lagi musim kamu langsung bisa membeli atau memetiknya dari pohon. Pucuklah tangkui batin ke ampen, jalanlah lurus ke sungai Kuladi. Pucuklah tangkui batin ke ampen, jalanlah lurus ke sungai Kuladi. Magasoh di hati lah idak lah dape, ibarat malaikat pucuk tali. Magasoh di hati lah idak lah dape, ibarat malaikat pucuk tali. Lumayan mantap. Sampai juga ke istana, guys. Jadi Candi Astana ini hampir sama dengan Candi Gembar Batu, guys. Letaknya dekat dengan tepian Sungai Batanghari dan dipagari dengan parit keliling. Dan ini adalah halaman luar dari Candi Astana. Yuk kita masuk. Dan inilah parit buatan zaman dahulu yang mengelilingi Candi Astana ini. Bisa kalian lihat. Ini suasananya matahari terik ya, guys, dari sebelah barat. Inilah kawasan Candi Astana. Dan di depan kita itu adalah bangunan utamanya atau induk. Bisa kita lihat dari dekat struktur bangunan Candi Astana ini. Di atasnya itu ada bangunan lagi. Nah, di sini ada semacam bentuk-bentuk seperti ini yang mengelilingi candi. Mohon maaf kalau kameranya sedikit silau, guys, karena ini kita bertepatan menghadap matahari. Sampai dengan sekarang belum ditemukan di mana letak pintu utama dari Candi Astana ini, guys. Dan di sebelah sini itu bisa kalian lihat ada parit yang mengelilingi kawasan Candi Astana ini. Lebar parit ini kurang lebih sekitaran 5 meter dengan kedalaman sekitar 3 meteran. Sudah ditumbuhin pohon-pohon ya, guys, sampai dengan sebelah sana. Nah, kita kembali ke candi utamanya. Jadi candi utama ini diperkirakan pembangunannya dilakukan dalam 3 tahap, guys. Bangunan pertama itu sebagai yang tertua dan tertinggi berada di tengah. Sedangkan bangunan kedua dan ketiga mengapit di sebelah timur dan baratnya. Jadi selain candi induk,
pada waktu dahulu dilakukan pembersihan lingkungan candi. Ditemukan juga 2 candi perwara, 14 fragmen arca batu dari berbagai bentuk dan ukuran, 1 pipisan batu, manik-manik dan pecahan keramik yang disimpan di gedung koleksi Muaro Jambi. Tapi ada yang menarik perhatian, itu adalah ditemukannya juga 2 buah padmasana di sini, di kawasan ini. Oke, inilah bentuk dari Candi Astano. Keunikan lain dari Candi Astano ini adalah pada tahun 1982 dilakukanlah pemugaran di luar halaman Candi Astano ini, dan berhasil menemukan sisa pemukiman para perziarah, guys, dan beberapa makam. Kalian wajib kunjungi candi ini. Oke, kita tinggalkan Candi Astano, kita menuju ke candi berikutnya lagi. Bisa kalian lihat di depan saya itu. Nah, ini arah menuju desa wisata Candi Muaro Jambi ini. Jadi desa wisata ini juga membantu dan ikut serta mensukseskan cagar budaya Candi Muaro Jambi ini. Jadi banyak sekali kegiatan yang ditawarkan oleh desa wisata Muaro Jambi ini kepada para wisatawan yang akan datang. Ini adalah kawasan luar dari Candi Astano. Dan ini adalah plan informasi tentang Candi Astano. Oke, kita bergerak menuju ke candi berikutnya. Kita menuju ke titik awal kita tadi, untuk menuju sisi barat dari kompleks Pecandian Muaro Jambi. Yuk. Jadi di sisi sebelah timur ini masih ada lagi candi, namanya itu Candi Sialang, tapi masih dalam bentuk runtuhan. Jadi lain waktu aja kita lihat. Nah, sekarang kita menuju ke sisi barat dari kompleks Pecandian Muaro Jambi ini. Jadi ini adalah jalannya, tepat berada di belakang Candi Gumbung, guys. Candi apa yang kita lihat? Yuk. Oke, bisa kalian lihat Candi Gumbung. Jadi kalau kalian berwisata sambil berolahraga, ini salah satu alternatif yang bagus. Keren, guys. Posisi matahari yang tepat berada di sebelah barat, guys. Karena ini sudah menunjukkan jam 5, guys. Nah, sebelum menuju candi ini, kita bisa lihat apa ini.
Oke, tepat di depan kita ini adalah kanal kuno. Jika kalian tahu, fungsi kanal kuno ini adalah penghubung antara candi satu dengan candi yang lain, guys. Jadi dulu transportasinya itu adalah transportasi air, yaitu perahu. Dan juga membedakan tempat yang suci dengan tempat yang biasa. Jadi penduduk sekarang itu memanfaatkan kanal kuno ini sebagai mata pencarian mereka untuk mencari ikan, guys. Sekaligus menawarkan jasa perahu untuk kita bisa berkeliling melalui kanal-kanal kuno ini. Mantap ya. Yuk kita lanjut. Oke, kita sampai ke candi berikutnya, itu adalah Candi Gedong 1. Ini kawasan luar dari Candi Gedong 1. Itu jalan yang kita lewati tadi. Mengis juga ya, guys. Dan inilah papan plan pemberitahuan tentang candi yang kita kunjungi ini, yaitu Candi Gedong 1. Bisa kalian lihat bangunan-bangunan yang ditemukan. Jadi bisa kalian lihat kawasan ini banyak sekali sisa-sisa pecahan batu bata, guys. Nah, yang di depan itu adalah gapura menuju candi utamanya. Ini yang bisa kalian lihat adalah pecahan-pecahan batu batanya. Ini lantainya dulu, guys. Dan ini adalah bentuk gapura dari Candi Gedong 1. Masih ngos-ngos, guys. Di dalam ruangan ini juga terdapat sekat-sekat ruangan. Ini juga bisa kalian lihat adalah runtuhan bangunan yang belum dipugar ya, guys. Jadi di kawasan Candi Gedong 1 ini dan Gedong 2 itu banyak sekali ditemukan benda-benda bersejarah, guys. Bisa kalian lihat sekat-sekat ruangannya yang ada di sini. Itu setiap ruangan itu mempunyai gapuranya tersendiri, walaupun bentuknya itu bagian bawahnya. Ini kita lagi menuju bangunan yang seperti perwara atau pendoponya, guys. Ini bisa kalian lihat letaknya. Ini saya berdiri berada di samping sebelah kanan Candi Gedong 1. Ini bisa kalian lihat juga nih, adalah gapura pintu masuknya. Saya yakin ini tidak serendah ini ya. Itu adalah Candi Gedong 1. Ini adalah bangunan induk
dari Candi Gedong satunya. Bisa kalian lihat ada tangga menuju bagian atasnya. Nah, ini adalah struktur bangunan dari Candi Gedong 1. Dan ini adalah sisi sebelah kanannya dari candi induknya. Kita menuju ke sisi sebelah kirinya. Sama seperti sisi sebelah kanan tadi, yang sebelah kiri juga berbentuk seperti ini ya guys. Dan bisa kalian lihat bagian atas dari candi induknya. Dan ini adalah kawasan Candi Gedong 1. Banyak sekali runtuhan-runtuhan, pecahan-pecahan batu batanya. Matahari guys, dari barat. Mohon maaf kalau silau ya. Nah, di samping bangunan induk terdapat juga perwara atau pendoponya. Ini adalah sekat ruangannya. Jadi sekat-sekat ini yang di sebelah sana itu adalah pagar yang mengelilingi Candi Gedong 1 ini. Jadi benda-benda purbakala yang ditemukan di lokasi Candi Gedong 1 ini antara lain itu adalah 6 buah umpak batu, terus pecahan arca, terus lagi sejumlah bata berhias dan bertulis, pecahan genteng. Selain itu juga ditemukan pecahan keramik Cina masa dinasti Sung guys, pada abad 10 sampai 13 Masehi. Selain benda-benda tadi, itu yang paling menarik perhatian itu adalah ditemukan juga lempengan emas dan kendi-kendi seperti keramik-keramik yang lumayan masih utuh. Oke, ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari Candi Gedong 1. Dan ini adalah kawasan belakangnya. Bisa kalian lihat ini adalah gapura menuju ruangan bagian belakang candi ini. Dan tersisa hanya runtuhan-runtuhan batu bata ya guys. Dan inilah contoh pagar belakang dari Candi Gedong 1. Oke, inilah kawasan Candi Gedong 1 terlihat dari belakang. Tepat berada di belakang Candi Gedong 1 ini adalah Candi Gedong 2. Nah, saya ini sekarang sudah berada di luar dari Candi Gedong 1 tadi. Bisa kalian lihat sisa reruntuhan seperti stupa. Kita menuju ke Candi Gedong 2. Tapi plan pemberitahuannya itu berada di sisi sebelah kanannya guys. Kita ke sana dulu. Yang bisa kalian lihat itu adalah gapura menuju Candi Gedong 2. Jadi sepedanya biar kita tinggal dulu di Candi Gedong 1 tadi ya. Jadi kita jalan aja ke sana. Nah, ini adalah plan pemberitahuan Candi Gedong 2. Bisa kalian lihat. Di Candi Gedong 2 ini juga banyak sekali temuan. Seperti yang fenomenal ini adalah
ditemukannya pertama kali arca penjaga itu arca Dwarapala guys. Jadi Dwarapala itu ditemukannya di depan gerbang Candi Gedong 2 ini. Kita ke sana yuk. Ini adalah sisi sebelah kanan dari Candi Gedong 2. Tepat di depannya itu adalah Candi Gedong 1. Bangunan Candi Gedong 2 ini hampir sama mirip dengan Candi Gedong 1 ya guys. Tapi gapura di sini itu sudah bisa dikatakan utuh seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Jadi di depan gapura inilah ditemukannya salah satu arca terunik, yaitu arca Dwarapala, arca penjaga kompleks percandian ini. Ditemukan itu dalam posisi terlungkup guys. Kita naik yuk. Ini adalah bagian dalam dari gapuranya, bisa kalian lihat. Dari depan ini terlihat bangunan perwara dan candi induk ini. Terlihat samar ya guys, karena kita ini langsung berhadapan dengan matahari dari ufuk barat. Yuk kita dekati dulu. Nah, ini adalah contoh perwara dari Candi Gedong 2. Jadi tidak sama dengan Candi Gedong 1. Perwaranya itu yang sudah tidak utuh, tapi kalau yang di sini itu lumayan utuh, bisa kita lihat. Nah, terdapat lubang untuk umpak kayu, sama seperti contoh-contoh bangunan perwara yang lainnya itu. Bangunan ini juga memiliki struktur guys. Di bawahnya ini adalah lantai-lantai yang terbuat dari batu bata juga. Di depan perwara ini terdapat candi induknya. Inilah candi induknya itu. Bangunnya seperti tidak beraturan, tapi masih bisa kita lihat dan kita nikmati. Ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari Candi Gedong 2 guys. Dan ini adalah bagian belakang dari Candi Gedong 2. Seperti hampir runtuh ya guys. Kawasan Candi Gedong 2 ini hampir sama persis dengan Candi Gedong 1. Kita menuju ke sisi sebelah kanan dari candi induk. Bisa kalian lihat. Batu-batu yang ada di Candi Gedong 2 ini bisa dilihat sudah hampir dikatakan lapuk ya guys. Inilah bagian sisi sebelah kanan dari candi induknya. Di sisi sebelah kanan itu terdapat perwara atau pendopo nih guys. Jadi di kawasan ini terdapat satu candi induk dan 2 perwara. Jadi selain arca Dwarapala yang ditemukan di sini, ditemukan juga pecahan-pecahan keramik
dan perhiasan berupa kalung berbentuk seperti jalinan tali yang terbuat dari emas 23 karat guys, dan yang terdiri dari satu liontin yang berukiran motif flora. Ini pagar samping dari kawasan candi. Oke, itulah kawasan Candi Gedong 2 dan kawasan Candi Gedong 1 sebelah sana. Kita beranjak menuju candi berikutnya lagi. Jadi kalau mau tahu sejarahnya lebih lengkap, itu rajin-rajin membaca dan menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya agar kita cinta dengan kebudayaan kita. Nah, ini adalah jalan menuju Candi Kedaton. Jaraknya juga lumayan jauh. Kita tidak bisa melewati jalan itu karena jalannya lagi tahap perbaikan. Dulu ada jalan, cuman ini diperbaiki lebih bagus lagi. Mantap. Yang bisa kalian lihat sekarang ini adalah pot atau apalah namanya. Ini untuk tempat tanaman. Jadi di sini nanti dibikin seperti taman guys. Oke, kita lanjut. Kita bergerak ke candi berikut. Go. Jadi karena jalan menuju Candi Kedaton itu sedang perbaikan, dan kebetulan lokasi Candi Kedaton itu bisa kita tempuh melalui jalur depan. Sungai Ite di waktu malam terdengar nandung lagu si anak kapan lagu ini senandung malam ujung jabung asalnya lagu berasa ujung jabung asalnya lagu